Mata min, memandang sesuatu selalu serius. Batu ginjal, ketika istri melakukan kesalahan dan suami ngerti bahwa itu salah, kemudian diam dan jengkel, itu menyebabkan batu ginjal. Pendengaran kurang, tidak mendengarkan nasihat orang, terutama orang yang terdekat. Katarak, memandang pasangan terlalu rendah dan tidak menuruti nasihat dari pasangannya itu, padahal nasihatnya baik, tidak dituruti, bahkan sering melempar-lempar. Yang dimaksud melempar-melempar ini bukan seperti orang guyonan itu ya, bukan. Misalnya melempar uang sambil marah-marah gitu loh. Itu nanti menyebabkan penyakit katarak. Jadi kalau tidak mau kena katarak ya siap-siap mulai sekarang terhadap pasangannya, jangan merendahkan dan jangan melempar-melempar. Kalau mau memberikan sesuatu tuh berikan secara baik-baik, jangan dilempar sambil marah-marah. Jadi kalau pasangannya itu memberi nasihat yang baik, dengarkan. Kalau pasangannya memberi nasihat yang baik, tidak dihiraukan, itu menyebabkan katarak. Janin sungsang, ketika ada masalah sama suami, kemudian istrinya diam dan jengkel, itu menyebabkan bayi sungsang. Anak nakal, orang tuanya juga sering marah-marah atau uring-uringan atau emosi. Tumor ovarium, punya rasa jengkel banget sama orang tuanya atau suami. Nyeri perut, punya amalan-amalan atau selalu mempunyai keinginan yang kuat dan kalau tidak terpenuhi akan jengkelnya, ini menyebabkan nyeri perut. Ini obatnya itu tidak akan ketemu kalau penyebabnya ini dari akhlak. Ya kalau tidak mau sering-sering nyeri perut ya kalau punya amalan salah itu hentikan, jangan diteruskan. Maksudnya punya amalan salah itu gini loh, baca ini sampai sekian ribu kali biar dapat jodoh, itu amalan salah. Padahal kalau pengen dapat jodoh ya doa saja, doa. Allah suruh memperbanyak berzikir, itu bukan baca ini sampai sekian ribu, bukan. Maksudnya itu selalu mengingat Allah. Misalnya mau masak, bismillahirrahmanirrahim. Mau marahin anak, bismillahirrahmanirrahim. Ya saya mau marahin anak, bismillahirrahmanirrahim. Terus kan setelah baca bismillah kan ingat sama Allah. Oh iya, Allah itu melarang kita ini tidak boleh marah-marah. Tidak boleh marah-marah ya, berarti tidak boleh marah aku hari ini ya, gitu. Mau masak baca bismillah, itu perintah Allah. Jadi memperbanyak zikir, duduk, berdiri, bangun, itu ya gitu, itu bangun tidur baca doa. Yang memberikan kesehatan itu Allah. Kan akhirnya kalau ingat Allah terus itu kan gak jadi sombong gitu loh. Mengerjakan sesuatu sudah selesai, alhamdulillah, ingat Allah. Kalau ndak ingat Allah kan nantinya jadi sombong gitu. Oh ini saya tadi seharian saya yang kerja, saya yang bereskan semua ini, di saya dikit-dikit saya gitu, tidak ingat Allah. Tapi kalau memperbanyak zikir itu yang dimaksud Allah itu eleng nang pangeran, itu ya gitu itu. Mau sombong gak jadi, mau mencuri gak jadi, karena ingat oh ya Allah melarang, gak jadi, gitu maksudnya. Jadi itu harus disuruh ingat Allah tuh begitu, bukan bacaan itu sama sekian ribu. Sebetulnya ada apa-apa baca subhanallah alhamdulillah, tapi jangan diniatkan untuk sesuatu. Ya silahkan baca subhanallah sampai sekian, meskipun banyak, tapi kalau tidak diniatkan untuk sesuatu tidak apa-apa. Saya niat berzikir karena Allah, daripada bicara yang aneh-aneh, baca subhanallah atau alhamdulillah atau apa gitu kan enggak apa-apa. Tapi kalau dikaitkan biar saya dapat ini, beli ini, biar saya dapat jodoh, nah itu yang enggak boleh. Bacaan tadi itu bukan karena Allah niatnya, karena untuk sesuatu itu. Ini kan sama dengan menyekutukan Allah. Jadi kalau orang itu jangan menyembah patung, banyak orang yang tahu. Yang model begini ini kan orang belum tahu ya, ini namanya menyekutukan Allah itu.
ya dianggap dia itu barang, bacaan itu dianggap barang, bacaan itu dianggap yang bisa menolong dia, padahal yang menolong dia itu Allah, bukan bacaan tadi. Varises itu kalau ditinjau dari akhlak ya, varises itu akibat ada kebosanan, kejengkelan, tapi tetap dijalani. Misalnya ada orang jualan, sebetulnya bosan jualan seperti itu, tapi tetap dijalani, mau ganti yang lain mungkin kurang bisa, jadi tetap dijalani, ada kebosanan tapi tetap dijalani, terus disertai kejengkelan, nah nanti bisa varises. Atau misalnya punya anak ketiga, kalau aku punya anak ketiga nanti tambah repot, kok nanti bisa enggak cukup ini, tiap bulan gajian cuma sekian. Ada perasaan begitu, itu menyebabkan varises juga. Jagalah hati kita dan selalu berpikir positif agar kita selalu terhindar dari penyakit. Berdoa tetap harus ada iman dan amal soleh. Apapun kalau ingin doa kita itu ingin dikabulkan dunia akhirat, ya belajar untuk paham. Jangan sampai melecehkan seseorang, merendahkan ilmunya, memarahi kebodohannya, memarahi karena ketidaktahuannya. Semua yang kita lakukan bukan di jalur-jalur Allah, ya itu nanti akan mengurangi bagaimana nanti Allah akan mengabulkan doa kita. Jadi memang kita harus berpikir bahwasanya keimanan yang harus kita kerjakan itu betul-betul tahu ada Allah. Ya, bagaimana ada Allah yang selalu mengawasi kita dan para malaikatnya. Kemudian iman kepada Rasul, jangan hanya cuma melihat biasa, tapi kita kerjakan akhlak-akhlak Rasul yang baik itu. Doa itu insya Allah akan bersambung. Yang namanya iman dan amal soleh, apa yang kita kerjakan karena Allah itu, insya Allah itu menjadi amal soleh. Paling tidak kita mengerjakan sesuatu diawali basmalah, diakhiri dengan hamdalah. Terus gitu. Setiap kita bikin teh, misalnya untuk para ibu-ibu ini ya, bikin teh baca bismillah, setelah selesai bikin teh alhamdulillah. Terus itu harus dikerjakan. Itu kelihatannya ringan, tetapi itu menjadi amal soleh. Tapi kalau kita tidak ada basmalah dan hamdalah, kerjanya hanya sia-sia saja, dapat capek, tidak dapat pahala dan tidak dapat amal soleh. Itu namanya tambahan amal soleh, yaitu tadi diawali baca bismillah, akhir baca hamdalah. Meskipun ringan, meskipun kelihatannya remeh di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah itu ada nilainya. Allah memperhitungkan. Orang pingin doanya cepat terkabul, tapi masih sering melecehkan orang, menghina orang. Itu sebetulnya kalau menghina orang, melecehkan orang, itu menyebabkan doa itu dikurang itu, yaitu tadi mengurangi. Hari ini sebetulnya dikabul, gara-gara sering melecehkan orang sama Allah Ta'ala itu ditunda. Jadi kalau kepingin doanya cepat terkabul, hindari akhlak-akhlak yang buruk itu, seperti melecehkan orang, menghina orang. Anak nakal, orang tuanya juga sering uring-uringan atau marah atau emosi. Tumor ovarium, punya rasa jengkel banget sama orang tua atau suami. Nyeri perut, punya amalan-amalan, selalu mempunyai keinginan yang kuat, dan kalau tidak terpenuhi akan jengkel. Kanker payudara, sering marah-marah sama suami atau anak. Asam urat itu tidak luwes dalam keluarga, kaku. Pokoknya prinsipnya tuh kalau gini ya gini, ndak mau itu namanya kan kaku. Nyeri lutut, mempunyai keinginan yang kuat, dan kalau tidak terlaksana akan jengkel atau marah. Dismenor sama suami atau anak atau orang lain. Kalau ada masalah sering uring-uringan. Nyeri lengan atas kanan, memberikan nasihat yang baik kepada seseorang
kemudian jengkel karena orang tersebut tidak mampu melaksanakannya. Tumor tulang, mempunyai keinginan yang kuat tapi diam dan jengkel. Ketuban pecah dini, istri mempunyai rasa jengkel banget sama orang tua atau suami atau ibunya. Ada rasa marah gitu loh sama bapaknya. Susah punya anak, kurang cekatan atau agresif dalam beribadah, dan kurang mesra. Jadi bagi pasangan suami istri yang kurang mesra atau kalau dengan adzan masih leha-leha gitu istrinya, istilah orang Jawa itu leha-leha. Jadi dengar adzan itu tidak langsung ngambil air wudhu, itu bisa menyebabkan sulit punya keturunan atau kurang mesra. Ini kalau ditinjau dari segi akhlak ya.